Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat berbahagia dan mengikuti video pembelajaran yang kedua ini. Kita akan mempelajari yang namanya molalitas. Molalitas dilambangkan dengan M. Samanya adalah M. Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam 1000 gram pelarut. Rumus yang dipakai nanti adalah ini. M sama dengan gram per mr 1000 per P. Gram ini adalah massa zat terlarut, P ini adalah massa zat pelarut. Karena gram per mr adalah mol, maka rumusnya ini bisa disederhanakan menjadi M sama dengan mol 1000 per P. Kalau nanti di dalam soal diketahui gram, maka pakai rumus yang pertama ini. Kalau soalnya nanti sudah dalam bentuk mol, pakai rumus yang kedua ini. Berikutnya contoh soal. Tentukan molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 10 gram urea dalam 100 gram air. Jadi zat terlarutnya urea 10 gram urea dan pelarutnya 100 gram air. mm urea 60. Rumus dipakai M sama dengan gram per mr 1000 per P. Mengapa pakai rumus gram per mr? Karena di dalam soalnya adalah gram. Ada gram maka pakai rumus gram per mr. Gramnya masuk tadi 10, mr-nya masuk 60, 1000, kemudian P massa gram pelarut, P-nya adalah 100. 10 dibagi 60, ketemunya 0,167, 1000 dibagi 100, ketemunya 10. Jadi total ketemunya adalah 1,67 M molal. Ini satuan molalitas. Berikutnya soal yang kedua. Hitung kemolalan larutan cuka yang mengandung 24% massa cuka CH3COH. AirH sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16. Untuk mengerjakan soal semacam ini, kita harus mengartikan dulu 24% massa. 24% massa CH3COH itu artinya 24 gram CH3COH dan sisanya 76 gram air. Di dalam prosentase larutan totalnya itu 100%. Kalau seandainya dalam soal ini 30%, maka 30 gram CH3COH dan sisanya adalah 70 gram air. Ya, total seluruhnya adalah 100%. 24% ini langsung ke sini. 24 gram, sisanya adalah 76 gram air. Karena di dalam soal ini MR-nya tidak diketahui, yang diketahui adalah massa atom relatif masing-masing unsur, maka kita harus menghitung MR. Caranya begini. C sebanyak 1, maka ini 1. Biasanya ada angka 1, tapi 1 sudah saya ditulis. 1 ARC plus 3, hanya ada 3. 3 ARO, 3 RH, maaf 3 RH, 1 ARC, 1 lagi ARO, 1 lagi ARO, 1 lagi ARH. C-nya nilainya 12, ini terbalik, mestinya 3 ARH. Salah. 3 ARH, 3 sebanyak 3 ARH itu nilainya 1, C 12, O 16, O 16, H1.
kemudian dijumlah totalnya adalah 60. Kalau nanti sudah pandai di dalam menghitung MR-nya, ini C-nya ini bisa digabung. C-nya ada 2, 1, 2. 2 ARC boleh. Hanya ada 4, 3 tambah 1. Ini 3 tambah 1. 4 ARH juga boleh. O-nya ada 2, 2 ARO juga boleh. Total hasilnya nanti sama. Kemudian rumus kita pakai. N sama dengan gram per MR 1000 per P. Gramnya tadi 24, MR-nya 60. Ini 1000, P-nya 76 gram. Ya ini ketemu, dikalikan saja 24.000 ini 60 kali 76 ketemu 4560. Kemudian dibagi hasilnya 5,263 M. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Hitunglah kadar persen massa glukosa dalam larutan glukosa 1 molal. Glukosa, maaf ini MR glukosa 180. Karena di dalam soal ini diketahui 1 molal, maka kita tulis diketahui 1 molal. Di dalam soal ini ditanyakan persentase massa. Kita misalkan persentase glukosa kita tidak tahu X. Ini tidak tahu, maka kita misalkan X%, sisanya adalah 100 min X. Ini massa pelarut 100 min X%. Kemudian ditanyakan berapa persen massa glukosa. Karena sudah ketemu zat terlarutnya X%, ini X% zat terlarutnya, pelarutnya ada 100 min X%, maka rumus dipakai gram per MR 1000 per P. Masuk, ini zat terlarutnya tadi X% kita X gram dibagi MR 180, 1000 dibagi P, P-nya tadi 100 min X. Ya, sudah dimasukkan, ini dikali silang, ini kali ini. Silang, ini kali silang dan 1. Ya, hasilnya semacam ini. Kali ini. Yang atas, maaf ini dikalikan dulu. Ketemu 1000 yang bawah dikalikan yang bawah. Ini kali ini yang bawah 18.000 min 180. Kemudian setelah ketemu ini dikalikan silang. Oke, sudah ini dan kali silang. Hasilnya adalah ini kali ini dan ini kali ini. 18.000 min 180 X sama dengan 1000 X. Yang sama-sama X jadikan 1, 18.000 sama dengan 1000 X plus 180 X. X-nya adalah 18.000 dibagi 1.800, ketemunya ada 15,25%. Sehingga kadar glukosanya 15,25%. Bentuk soal yang ini itu sama seperti soal nomor 2. Bedanya di soal nomor 2 tadi ditanyakan molalitas, yang ketiga ini ditanyakan persentase dan molalitasnya sudah diketahui. Ya, ini hampir sama antara soal nomor 2 dan soal nomor 3. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anak sekalian. Saya harapkan anak-anak untuk tepat semangat belajar di rumah, mengerjakan soal-soal demi untuk meraih mengembangkan kemampuan kita masing-masing. Cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.